pendapatan saya juga nggak ada ganti ruginya. Setiap harinya mendapatkan penghasilan dari wisata, akhirnya berhenti total. Karena saya peduli sama alam saya. Kenapa alam saya sebagus ini dirusak? Kelalaian kecil seringkali menyebabkan kerugian besar. Inilah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kondisi Bromo beberapa waktu yang lalu. Untuk memulihkan situasi ini, banyak upaya yang telah dilakukan dari pihak pemerintah, masyarakat, hingga pihak-pihak terkait. Mulai dari pemadaman, penanaman kembali, hingga edukasi kepada masyarakat telah dilakukan. Dan pastinya hal-hal tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kejadian kebakaran juga berdampak luas terhadap ekonomi kreatif di area tersebut. Mulai dari pendapatan para pedagang yang menurun, jasa transportasi juga berdampak terhadap penyewa kuda yang ada di area ini. Hal itu terjadi karena adanya penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung di area wisata Gunung Bromo. Untuk kebakaran kemarin sangat berdampak negatif bagi keseluruhannya, yang terutama ekosistem yang ada di Bromo. Juga merugikan orang banyak, termasuk penduduk sekitar dan wisatawan. Karena di wisatawan yang pertama dia juga kecewa karena udah order tiket terus gagal masuk Bromo karena ada kebakaran akibatkan prewedding kemarin. Nah, kayak gitu. Untuk saya sendiri juga merugi, dan juga saya juga terlibat juga pemadaman api yang ada di seputaran Bukit Teletabis dan lain-lainnya. Itu kan namanya apa? Terlanjur kan gitu. Yang membakar itu tidak tahu ada resikonya, kan gitu. Akhirnya jadi berat kan gitu. Itu sangat disayangkan sekali ya, karena sebagian pohon-pohon juga ada yang mati, kering semuanya, dan juga yang bekerja di sini kan kemarin sempat ditutup, jadinya ya merasa dirugikan soal bakarannya kemarin. Nggak dapat, waktu tutupin nggak dapat hasil, makanya seadanya. Ya yang dahulu ya bukan saya aja yang merasakan, semua orang juga merasakan. Yang kesininya biasanya tamunya banyak, dan sekarang juga kalau pas habis kebakaran kemarin kan jadi berkurang tamunya. Gitu. Jadi selama 15 hari itu saya nggak dapat pendapatan sama sekali. Kalau kerugian secara materi iya, karena kita biasanya setiap hari interaksi di wisata, tiba-tiba berhenti, ya nggak ada pilihan lain, kita istirahat. Berarti nggak ada pekerjaan yang lain gitu Pak selain ini, berarti profesi utama berarti ya? Saya di selaku wisata ya, saya juga pencinta alam kayak gitu, dan saya itu Taman Bunga dulu saya itu juga kerjasama sama kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan kawasan saya kemarin itu hampir kena dampak juga kayak gitu. Pertama juga tenaga, karena lelah banget, berangkat pagi kadang sampai menginap di tengah hutan untuk berjibaku memadamkan api, dan itu pun kami pun tidak minta bayaran gitu, karena saya peduli sama alam saya. Kenapa alam saya sebagus ini dirusak orang yang tidak bertanggung jawab? Khususnya untuk pengunjung terutama harus hati-hati di kawasan sini, karena rawan kebakaran, dan juga masalah utama di sini itu sampah harus harus ada pengertiannya dari pengunjung tentang sampah, itu masalahnya. Saya selalu menyampaikan sama customer saya untuk satu, minimal mereka harus mengerti kebersihan. Kalau bawa barang, bawa makanan, bawa bungkus plastik dan botol mineral, yaitu wajib dibawa kembali atau ditaruh di dalam jeb, dan semua driver jeb akan membuangnya sendiri tanpa melibatkan customer. Seperti itu. Terus saya sendiri juga menyampaikan, minta bantuan kepada customer saya sendiri supaya dijadi pembelajaran untuk kebakaran kemarin, supaya tidak menyalakan api di kawasan Bromo Tengger Semeru,
dalam keadaan Bromo kering. Ya, harus hati-hati gitu. Kan gitu. Bisanya jangan sampai ada yang perbuatan yang sudah dijalani dulu. Nah, untuk kedepannya gini, yang bagi wisatawan yang bercinta alam ya, tentunya di kawasan konservasi, karena Bromo itu kawasannya kawasan konservasi ya. Untuk kedepannya monggo siapapun boleh masuk ke kawasan Gunung Bromo. Tapi ada satu syaratnya, ada nggak boleh buang sampah sembarangan dan memenuhi pelaturan yang ada. Mungkin dari sebelum masuk ke kawasan Gunung Bromo mungkin udah ada anjuran kalau misalnya itu beli tiket resmi kayak gitu, mungkin udah ada arahan dari petugas terkait gitu ya. Marilah kita menjaga alam ini biar semakin indah untuk kedepannya, kayak faunanya nggak habis kebakar kayak gitu. Sahabat Mutiara Tengger, saat ini Bromo sudah kembali pulih dan para pengunjung sudah mulai berbondong-bondong ke area Bromo ini. Akan lebih baik bila para pengunjung di sini untuk menanam peraturan, menjaga lingkungan sekitar, dan tidak membuang sampah sembarangan. Oleh karenanya, ayo kita menjadi pengunjung kawasan Taman Nasional yang bertanggung jawab dan bijak. Dan tidak hanya di Bromo saja, dan di seluruh kawasan Taman Nasional yang ada di Indonesia.